Sama tuh kunut subuh itu menurut ulama mazhab Syafi'i, hadis yang dipakai mengapa kunut subuh itu ini hadisnya dari Anas bin Malik. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah terus-menerus membaca kunut dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Kalau begitu kunut subuhnya sepanjang hayat Nabi. Sejak dia mulai kunut subuh sampai meninggal dunia, setiap subuh kok kunut. Itu versi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tapi kata mazhab Hanafi Hambali, seperti mazhab Hambali misalnya, hadis itu dhaif. Makanya kami tak ngamalkan. Di situ sebabnya. Kata mazhab Syafi'i hadis ini sahih. Kata mazhab Hambali hadis ini dhaif. Karena mendhaifkan dan mensahihkan ini memang kerja ulama, bukan kerja kita. Itu hak mereka para ulama. Kalau kita ngikut salah satunya silahkan, tapi jangan mencela. Itu yang penting. Kalau kita kunut subuh, ya berarti kita mengikut pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut subuh itu sahih hadisnya. Bahkan andai pun disodorkan hadis sahih, tetap juga terjadi perbedaan. Sama-sama diyakini sahih. Mazhab Hambali meyakini ada hadis sahih, mazhab Syafi'i juga hadis sahih. Tapi tetap berbeda pendapat dalam mengamalkannya. Contohnya mana? Hadis tentang kunut subuh ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dan ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang menolak hadis kalau sudah dalam Sahih Bukhari Muslim? Muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Enggak ada yang berani mendhaifkan. Tapi sudut pandang beda. Hadisnya sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kunut selama sebulan. Yang dimaksud kunut ini kunut subuh. Kalau kita cek dalam hadis itu yaqnutu fil fajri teksnya. Kalau kita gabungkan hadis yang lain, kunutnya salat subuh. Nabi kunut subuh selama sebulan. Itu maknanya. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Nabi mendoakan kecelakaan atas beberapa orang Arab, Bani Ri'lan, Bani Za'wan, Bani Usayyah. Kenapa? Karena mereka membunuh para sahabat Nabi saat itu. Nabi melaknat mereka. Kata Nabi, Allahumma la'an fulanan, Bani Ri'lan wa Za'wan wa Usayyah. Di antara cuplikan doa kunut Nabi selama sebulan itu. Tapi turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada tanggung jawabmu terhadap mereka. Sejak itu Nabi tak lagi berkunut. Kata mazhab Hanafi. Sejak itu tidak berkunut lagi. Kenapa? Ditegur oleh Allah. Apakah taubatnya mereka aku terima, kata Allah, itu hak aku. Atau aku akan laknat dia, itu juga hak aku. Sejak itu Nabi tak berkunut. Kata mazhab Hanafi juga mazhab Hambali. Kenapa sejak itu tak berkunut? Ujungnya summa tarakahu. Kemudian Nabi meninggalkannya. Oleh mazhab Syafi'i, kunutnya tetap jalan. Karena yang ditinggalkan itu laknatnya. Kemudian Nabi meninggalkannya, nyanya kembali kepada kecelakaan, laknat. Kata mazhab Hanafi tadi, nyanya kembali kepada kunut. Gara-gara nya inilah berbeda pendapat. Ini gimana kita mau ngotot harus begini? Enggak bisa. Itu sudah menjadi sebab perbedaan yang sudah diakui oleh seluruh ulama di dunia ini. Makanya bijaksananya Imam Syafi'i ketika sampai di Irak, dia tidak kunut subuh karena menghormati murid-muridnya Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i tak pernah berjumpa Abu Hanifah, karena pas lahirnya Imam Syafi'i, waktu itulah wafatnya Abu Hanifah. Tapi dia sempat berguru kepada muridnya Abu Hanifah, Muhammad Asy-Syaibani. Dan pernah dia berkunjung ke Irak, diminta jadi imam salat subuh. Orang udah siap-siap mau ngangkat tangan, rupanya tak ada kunut subuh. Ditanyalah kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kami tahu kalau engkau salat subuh selalu kunut. Kenapa subuh ini tak kunut? Bagaimana mungkin aku mau kunut subuh sementara orang yang di dalam kubur itu mengajarkan kepada kalian tidak pakai kunut subuh, menghormati, menghargai.
Begitu indah perbedaan itu kalau ulama. Cuma kadang yang berkelahi itu kan yang bawah-bawah. Kalau ulama biasa beda-beda pendapat. Sampai-sampai ada orang yang saking tak sukanya dengan Imam Syafi'i. Nah, ini yang bawah-bawah nih. Apa kata dia? Keluarlah hadis palsu. Sayati 'alan nasi adarru min iblis wa huwa Muhammad bin Idris. Akan datang suatu saat nanti seorang laki-laki yang lebih berbahaya daripada iblis. Siapa dia? Muhammad bin Idris. Maksudnya Imam Syafi'i. Itu saking tak sukanya dengan mazhab Imam Syafi'i. Sampai seperti itu tuh. Jadi orang-orang yang ngotot-ngotot mencela-cela di Facebook sekarang itu, memang yang seperti itu. Dari dulu udah ada juga itu. Dari dulu seperti itu. Ada fanatisme mazhab. Kita boleh bermazhab Syafi'i, tapi janganlah sampai mencela-cela orang lain. Kalau tak sepaham sama kita, enggak usah mencela. Sebaliknya begitu juga harapannya. Yang tak semazhab sama kita, tak sepaham, jangan mencela-cela. Lapang dada aja dalam perbedaan.